Brand yang satu ini kembali menggebrak pasar dengan Smart TV 55 inci 4K HDR guys, dengan harga yang paling murah di kelasnya pada saat launching kemarin. Walaupun kenyataannya ternyata setelah launching harganya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan sama harga kompetitor. Tapi ya sama aja kayak HP-nya yang sering di markup harganya oleh reseller. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Yes, hari ini gue akan share review menggunakan Mi TV 4 55 inci 4K HDR Smart TV selama 1 bulan terakhir. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Thanks buat NordVPN yang udah sponsorin episode hari ini. Nah, buat teman-teman yang sering internetan, wajib banget nyobain NordVPN biar internetan kalian jadi lebih nyaman, nggak pusing blokiran sana-sini, dan juga aman karena data kalian juga terenkripsi. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi video di bawah dan nanti kita akan share lebih detail cara penggunaannya. Oke, pertama-tama guys, buat kalian yang mau membeli TV ini, siapinlah space yang gede, karena TV ini gede banget. Panjangnya mencapai 120-an cm dengan tinggi 75 cm. Build quality-nya menurut gua biasa aja sih, nggak jelek tapi juga nggak bagus gimana banget. Gua kurang demen guys sama penggunaan plastik glossy, tapi ini sebenarnya ya udah jadi identitas yang dipakai dari zaman Mi TV yang 4A sebelumnya. Ya mungkin ini salah satu aspek juga kenapa TV ini bisa murah harganya guys. Nah, untuk stand-nya seperti yang gue bilang pas unboxing kemarin, ini stand-nya udah solid banget, bener-bener oke. Kayak build-nya kalian bisa lihat di dalamnya, seratnya banyak banget, jadi bener-bener oke dalam mensupport TV-nya yang gede. Nggak kayak dulu waktu Mi TV 4A yang stand-nya kurus dan bikin TV-nya kayak gampang goyang gitu. Oke, berlanjut ke bagian belakang, kita ngecekin I/O, input-output dari Mi TV 4 ini. Jadi ada 3 buah HDMI dengan HDMI 1 sebagai HDMI ARC, ada 2 buah USB port, 2.0, ada port antena analog juga masih ada, kemudian di bagian belakangnya tuh ada port AV, dan juga ada SPDIF atau port koaksial buat konekin audio gadget kayak soundbar misalnya. Oh ya guys, di TV ini tuh nggak ada 3,5 mm headphone jack dan juga nggak compatible untuk TV digital di VBT2. Jadi solusinya sih kalian tinggal beli aja sebenarnya di VBT2 box itu sekitar 100 ribuan. Oke, sekarang yuk kita hidupin dulu TV-nya. Nah, disinilah menurut gua guys letak kekurangan utama dari Mi TV 4 ini. Jadi dia tuh belum ada fitur fast boot di Smart TV ini yang membuat booting time itu lumayan cukup lama, kayak hampir 1 menit waktu gua tes guys. Jadi setiap kali kalian matiin hidupin TV-nya ya mesti nunggu guys. Nah, buat spesifikasinya sendiri Mi TV 4 ini menggunakan prosesor quad-core dari M-Logic dengan RAM 2GB dan ROM 8GB. Prosesornya cukup oke sih untuk experience operating system Android TV berbasis Android 9 Pie ini. Nah, ini walaupun memang ada hal-hal kecil yang agak mengganggu, misalnya pas ganti dari channel HDMI 1 ke HDMI 2, dan sebaliknya itu ada loading yang lumayan bikin nunggu guys. Gue aneh, karena TV gue yang sebelumnya yang analog yang gak smart itu cepet banget ganti HDMI-nya. Tapi dari segi performance, gue iseng-iseng kayak download game gitu masih oke lah untuk mainkan beberapa game yang gue download langsung dari Google Play Store ke TV ini. Nah guys, ini sebenarnya keunggulan dari TV ini dibandingkan sama Smart TV lainnya. Dia menggunakan pure Android TV OS yang ada Play Store-nya, itu punya jenis aplikasi yang lumayan banyak kayak hampir sama dengan smartphone kalian. Salah satunya adalah NordVPN. Nah, pasti kalian semua udah tahu dong fungsi dari VPN. Nah, untuk fungsinya guys, kalau kalian punya VPN di Smart TV, kayak NordVPN, kalian bisa akses Netflix kalau sebelumnya kalian diblokir misalnya sama ISP kalian. Atau kalian juga bisa jadi nonton konten dari negara manapun karena server NordVPN itu lengkap banget guys, dan kecepatannya juga maksimal. Nah, selain itu guys, dengan mempunyai VPN, kalian bisa memiliki koneksi internet yang lebih private, lebih aman, dan juga terjaga dari hacker. Nah, servernya sendiri tersedia di seluruh dunia kayak tadi gue bilang, dan yang paling penting adalah NordVPN ini tersedia di semua jenis device, mulai dari smartphone, laptop, tablet, sampai ke smart TV juga. Nah, buat kalian yang pengen berlangganan NordVPN, gue ada voucher diskon 70% plus gratis 1 bulan, tambahan dengan kupon code yang ada di bawah ini, atau kalian bisa aja klik langsung linknya di kolom deskripsi di bawah. Oke. Jadi guys, kemarin di video unboxing banyak banget yang nanyain apakah TV ini kompatibel dengan 4K HDR untuk PlayStation 4 Pro seperti yang gua punya di bawah ini. Nah, karena kalau bisa ini akan jadi TV dengan harga murah yang kompatibel dengan 4K HDR PS4 Pro tadi. Dan ternyata setelah awal gua tes itu nggak bisa guys. Dan beberapa waktu kemudian, ternyata teman-teman tech reviewer pada share, ternyata kalau kita mau aktifin fitur HDR, ya kita harus aktifkan dulu opsi HDMI 2.0-nya. Nah, opsi HDMI 2.0 itu secara default nggak aktif, aneh. Cara aktifinnya pun juga lumayan ribet guys. Make sure dulu kalau fitur HDMI CEC kita tuh nggak aktif.
Dan HDMI CEC sendiri itu udah gue pernah bahas sebelumnya di video Mi TV yang lama ya. Itu fungsinya adalah membuat remote yang ada di sini guys bisa mengontrol device lain yang terkoneksi via HDMI, misalnya PS4, TV box, dan lain-lain. Gue suka guys sama fitur HDMI CEC ini karena bikin kita cukup pakai satu remote aja untuk mengontrol seluruh device. Jadi simple lah, satu remote aja. Makanya dari awal langsung gue aktifin. Malah bikin gue nggak bisa ngaktifin fitur HDMI 2.0-nya. Memang jadinya agak membingungkan sih. Seharusnya kan fitur HDMI 2.0 itu udah hidup secara default. Tapi ya memang sekali lagi kalian emang tinggal hidupin aja sih, terus nggak usah diganggu lagi. Langsung otomatis hidup. Dan setelah itu beres, PS4 Pro kalian akan kompatibel dengan HDR dan langsung bisa kalian setting HDR-nya langsung dari interface PlayStation-nya. Nah, satu hal lagi yang gue notice kan pas gue main dengan PS4 Pro atau game konsol lainnya di Mi TV 4 ini adalah input lag-nya tuh berasa minimal banget. Gue nggak punya alat ukurnya sih sebenarnya, tapi feelingnya berasa lebih oke dibandingin sama TV gue yang sebelumnya. And by the way, quick shout out buat GameTech_Pro yang udah minjemin PS4 Pro Limited Edition God of War yang udah bisa bikin gue ngetesin 4K HDR di Mi TV ini. Nah, kalau kalian pengen nitip gadget, games, apapun itu yang berbau teknologi, kalian bisa melakukan consignment ke Instagram GameTech_Pro, langsung cek aja, akunnya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, kemudian untuk kualitas gambarnya sendiri menurut gua udah bagus guys buat harganya. Bisa dibilang 8 dari 10 lah. Panelnya terang, kualitas warna juga oke, bener-bener improve dibandingin sama Mi TV 4 sebelumnya yang dulu yang gua coba. Itu jauh lebih terang yang di sini guys. Ada pilihan picture mode yang cukup banyak dari standar, movie, vivid, sport, ada monitor juga, game, dan yang terakhir ada custom di mana kalian bisa bikin settingan warna sendiri. Yang paling gue suka sih yang mode movie karena warnanya lebih enak, itu lebih kontras dan lebih gelap pas malam. Itu jadi enak buat nonton di kamar gelap-gelapan gitu. Dan gue acungin jempol deh buat Xiaomi karena di sektor yang amat penting buat TV, yaitu kualitas gambar, Xiaomi itu nggak main-main. Oke, kemudian gue mau share sedikit juga opini gue tentang remote dari Mi TV 4 ini. Memang dari segi desain kalian tahu lah ya, emang sedikit niru. Dan kalau kita lihat lagi, ini total tombolnya 14 tombol. Dan dia menggunakan koneksi Bluetooth guys. Yang mana kalian nggak perlu arahin remote-nya ke TV buat mengontrol atau mengoperasikan TV-nya. Nah, ada tambahan tombol baru dari versi sebelumnya, yaitu tombol Netflix dan juga tombol Prime Video. Yang memang buat zaman sekarang itu penting banget dan sering banget kepake, terutama buat gue. Tapi dari segi fungsi, menurut gua remote ini tuh masih rada kurang guys. Tombol mute-nya nggak ada, tombol buat ganti-ganti input juga nggak ada. Jadi bikin penggantian HDMI itu agak ribet. Plus dia ada tombol 2 buah untuk OS-nya. Jadi satu tombol untuk launcher Android, satu lagi tombol untuk patchwall OS. Nanti kita akan bahas di belakang. Namun memang jujur, menurut gua dari segi desain juga remote-nya keren, minimalis banget. Tiap kali gua pegang itu gua berasa kayak wow, gua lagi di masa depan lah gitu rasanya. Tapi satu lagi yang gua sayangkan ya, remote-nya ini berisik guys. Kliknya tuh gila banget. Jadi kayak bener-bener kenceng dan kalau dipakai waktu malam itu rada-rada berisik. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian kalau kalian sering nonton TV di waktu malam. Oke, untuk speakernya sendiri guys sudah tergolong cukup powerful dengan 2 buah driver 10 watt yang bottom firing di bagian kiri kanannya ini. Volumenya udah bisa dibilang kenceng banget buat nonton sehari-hari juga menurut gua udah lebih dari cukup lah. Nah, Mi TV 4 ini juga udah kompatibel dengan Dolby Audio dan juga DTS HD. Kemudian satu hal lagi yang mungkin paling gua notice improve adalah UI baru Xiaomi, yaitu Patchwall 3.0. Konten yang disajikan itu sangat-sangat banyak guys. Xiaomi mengklaim kalau kontennya itu sekitar 700.000 untuk konten lokal yang memang kalau kalian scroll ke bawah itu kayak nggak habis-habis gitu guys. Ada juga fitur internet TV yang bisa punya channel lokal lumayan lengkap, jadi kalian bisa langsung nonton selama TV kalian terkoneksi ke internet. Film-film gratis juga ada. Dan di paling atas juga ada tambahan picture-in-picture untuk melihat channel yang sebelumnya kita putar. Ada HDMI 1, HDMI 2, dan lain-lain. Nah, satu hal lagi yang gue notice adalah font di Patchwall OS yang ada di TV yang gue tes ini guys. Bentuknya masih kayak font lamanya, kayak font DVD player gitu. Padahal gue lihat di beberapa tech reviewer lain, font Patchwall-nya itu udah lebih baru dan lebih bagus. Tapi juga ada beberapa yang masih pakai font lama. Kemungkinan ini cuma masalah di software aja sih, jadi semoga bisa diupdate biar fontnya jadi lebih bagus. Dan satu hal tadi guys, sebenarnya gue sendiri jujur gue jarang banget pakai Patchwall OS. Gue lebih familiar sama yang Android TV launchernya, karena menurut gue ini lebih usable, karena gue lebih sering nonton Netflix sama nonton YouTube dibandingin sama kalau gue pakai yang Patchwall, which is yang ini. Kalian bisa lihat kontennya kan semua memang konten lokal, jadi tergantung penggunaan kalian aja ya. Kalian bisa, kalau kalian memang suka sama konten lokal, kalian bisa pilih, which is di sini juga sebenarnya ada Netflix, tapi dia memang banyakkan konten lokalnya.
Jadi kalian tergantung penggunaan aja. Oke guys, kalau gue bisa simpulin sih jujur sebenarnya TV ini banyak kekurangannya. Tetapi kekurangannya itu ketutup dengan kelebihannya yang memang komponen penting banget untuk sebuah TV, yaitu kualitas gambarnya, fitur-fitur lengkap, serta harga yang juga memang sesuai dengan performance-nya, bahkan lebih lah. Bisa dibilang worth every penny. Jadi kalau kalian emang budgetnya terbatas, budgetnya pas, dan pengen punya TV gede, resolusi 4K HDR, bisa buat main HDR di PS4 Pro, ya mungkin ini adalah pilihan yang oke banget. Tetapi memang dari segi harga juga kalian mesti cek 2 kali ya, karena rata-rata di pasaran online itu harganya lebih tinggi dibandingkan sama harga yang dirilis oleh Xiaomi Indonesia, yaitu 4,999 juta rupiah. Sip, thank you semua yang udah nonton guys. Tulis dong pendapat kalian tentang Mi TV4 ini langsung di kolom comment section di bawah. Dan semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian suka videonya, boleh dong klik like, share, dan juga subscribe ke Blessing Tech YouTube channel biar kalian gak ketinggalan dengan info-info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. And yes, buat teman-teman yang berlebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dan yes, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Stay home, stay safe, happy holiday. Ciao. Kayak berasa liburan kita nonton tadi.